warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Dimarani dengan NIM 20230201030361 dan teman saya. Dan saya Muhammad Adam Arsyad dengan NIM 20230201030151. Baik, kami akan menjelaskan materi tentang keamanan informasi dan pelayanan hukum dan perlindungan data pribadi dan informasi sensitif dalam ranah hukum dan Kebijakan keamanan informasi dan manajemen resiko dalam pelayanan hukum. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu keamanan informasi dan pelayanan hukum terkait dengan pengumpulan, pengelolaan, dan pengelolaan data yang diperlukan dalam penelitian hukum. Pengumpulan data hukum termasuk peraturan-peraturan putusan pengadilan dan kasus hukum mungkin berhubungan dengan keamanan informasi. Data hukum yang tidak diperlindungi dengan keamanan informasi dapat menjadi sumber ancaman untuk keamanan informasi yang dapat digunakan untuk menyusun strategi hukum yang efektif. Penggunaan teknologi informasi seperti mesin mencari dan basis hukum bertambah penting dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pengelolaan data hukum. Teknologi informasi dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data hukum dari berbagai sumber, termasuk peraturan-peraturan putusan pengadilan dan kasus hukum, serta menganalisis data hukum dengan lebih mudah dan efisien. Keamanan informasi dalam penelitian hukum bertujuan untuk memastikan dan meyakinkan integritas dan ketersediaan kerahasiaan dari pengelolaan informasi. Pengelolaan keamanan informasi harus dimulai ketika sebuah sistem informasi dibangun untuk bukan hanya sebagai pelengkap sebuah sistem. Semakin meningkatkan risiko dan insiden keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Upaya pengamanan terhadap sistem elektronik yang memiliki data dan informasi strategis dan penting wajib segera dilakukan. Pengelolaan keamanan informasi dapat dilakukan melalui sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang mengatur bagaimana informasi menjadi aman agar kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tetap terjaga. Semua pihak yang ada di dalam organisasi, termasuk pegawai dan pihak ketiga, mempunyai peran dalam mengawal keamanan informasi dan organisasinya. Baik, saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu perlindungan data pribadi dan informasi sensitif, merupakan aspek penting dalam perlindungan hukum di era digital saat ini. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hal tersebut. Yang pertama, definisi data pribadi dan pelayanan informasi sensitif. Data pribadi adalah di setiap data tentang seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, seperti nama, alamat, nomor identitas, rincian SIM, dan informasi penggunaan pribadi lainnya. Sedangkan informasi sensitif mencakup data dan informasi kesehatan dan biometrik dan genetika pribadi dan lainnya sesuai dengan undang-undang. Pentingnya perlindungan data pribadi dan informasi sensitif. Perlindungan data pribadi dan informasi sensitif penting untuk mencegah penyalahgunaan data tersebut dan pihak-pihak orang yang tidak bertanggung jawab, seperti pencurian identitas, penipuan, pemerasan, penyebaran data ilegal, dan tindakan kriminal lainnya. Data pribadi dan informasi sensitif yang bocor dapat dimanfaatkan untuk melanggar privasi seseorang. Regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Saat ini Indonesia sedang menyusun rancangan undang-undang RU perlindungan data pribadi yang ditargetkan rampung pada Oktober 2020. RU ini akan menjadi payung hukum bagi perlindungan data pribadi di Indonesia, mengingat saat ini perlindungan data pribadi masih tersebar di berbagai undang-undang sektoral. Kemudian saya akan membacakan materi ketiga, yaitu kebijakan keamanan informasi dan manajemen resiko dalam pelayanan hukum, bertujuan untuk mengatur dan mengelola resiko-resiko yang dapat mengganggu keamanan informasi dalam pelayanan hukum. Kebijakan ini meliputi aspek perlindungan data pribadi, informasi sensitif, dan manajemen resiko.
Perlindungan data pribadi merupakan salah satu aspek penting dalam keamanan informasi. Data pribadi merupakan informasi yang dapat mengidentifikasi orang tersebut seperti nama, alamat, nomor identitas, rincian SIM, dan informasi mengenai pribadi lainnya. Perlindungan data pribadi diperlukan untuk memastikan bahwa data tersebut hanya diakses oleh pihak yang berwenang dan tidak dapat digunakan untuk melakukan penyalahgunaan. Manajemen risiko. Manajemen risiko dalam pelayanan hukum bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatur risiko-risiko yang dapat mengganggu keamanan informasi dalam pelayanan hukum. Risiko-risiko ini antara lain kekerasan fisik, kekerasan non-fisik, kekerasan informasi, dan kekerasan sosial. Itulah tadi penyampaian materi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.